Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan perencanaan tempat pemrosesan akhir kami. Berikutnya, di mana beranggotakan berikutnya. Adapun latar belakang dari permasalahan perencanaan TPA kami, yaitu pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi telah meningkatkan volume sampah, sehingga pengelolaan yang tidak memadai berpotensi mencemari lingkungan. Tempat pemrosesan akhir atau TPA adalah komponen penting dalam sistem pengelolaan sampah untuk memproses sisa yang tidak dapat didaur ulang. Namun TPA tidak dapat direncanakan dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, TPA dengan metode sanitary landfill adalah metode yang tepat dalam sistem pengelolaan sampah. Berikutnya, perencanaan sistem sanitary landfill, di mana dengan diawali mengamati lahan yang nantinya akan dijadikan sel landfill. Yang pertama adalah lahan yang dipakai dimanfaatkan semaksimal dan seoptimal mungkin sehingga tidak ada sisa yang tidak termanfaatkan. Kedua, lokasi TPA harus terlindung dan jalan umum yang melintas TPA. Ketiga, kolam pengolahan lindi dibuat sehingga air lindi dapat mengalir ke arah gravitasi. Keempat, penempatan jalan operasional harus disesuaikan dengan set landfill sehingga semua area atau sisi penimbunan sampah dapat dijangkau oleh truk. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kebutuhan lahan urung. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk sistem lapisan dasar landfill, yaitu yang pertama kedalaman muka air tanah minimal 3 meter di bawah lapisan dasar TPA sebelum tanah dasar dipadatkan. Yang kedua, pemadatan tanah dasar menggunakan alat berat dengan kemiringan menuju sistem pengumpulan lindi. Dan yang terakhir, lapisan dasar TPA harus memiliki kemiringan 1-2% ke arah pengumpulan lindi dengan lapisan pelindung tanah setebal 30 cm. Selanjutnya, pemasangan sistem penanganan gas. Yang pertama, menempatkan materi vertikal pada atau di luar perbatasan landfill. Yang kedua, menempatkan materi granual untuk penyaluran atau pengumpulan gas. Yang ketiga, pembuatan sistem ventilasi penangkapan gas di dalam lokasi. Dan untuk sistem penangkapan gas dapat berupa ventilasi horizontal, ventilasi vertikal, dan ventilasi akhir. Selanjutnya, fasilitas perlindungan lingkungan ada 8, yaitu yang pertama pembentukan lapisan dasar harus kedap air, yang kedua saluran pengumpul lindi, yang ketiga bak penampung lindi, yang keempat pengolahan lindi, yang kelima ventilasi gas, yang keenam penutupan tanah yang dilakukan setiap hari, yang ketujuh daerah penyangga yang berupa pagar tanaman, dan yang terakhir ada sumur uji untuk pemantauan lindi. Selanjutnya ada fasilitas penunjang. Yang pertama, jembatan timbang. Jembatan timbang berfungsi untuk menghitung berat sampah yang masuk ke TPA untuk menuju akses sel baru. Yang kedua, ada air bersih. Air bersih akan digunakan terutama kebutuhan kantor, pencucian kendaraan seperti truk dan alat berat. Dan yang terakhir, ada bengkel atau hanggar. Bengkel untuk menyimpan dan memperbaiki kendaraan atau alat besar yang rusak. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fasilitas umum. Yang pertama ada jalan terdiri dari jalan masuk ke TPA dan jalan operasi. Yang kedua ada drainase berfungsi untuk mengurangi volume air hujan yang jatuh pada daerah timbunan sampah. Yang ketiga ada pagar untuk menjaga keamanan TPA dapat berupa pagar tanaman sekaligus dapat juga berfungsi sebagai daerah penyangga. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas TPA dengan lahan yang diberikan adalah 12,047 hektar dengan sampah yang masuk ke TPA ada 832,30 ton per hari dan asumsi massa jenis 600 kg per meter kubik dengan tinggi timbunan yang direncanakan ada 15 meter dan volume yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus massa sampah per massa jenis sampah dihasilkan 506,321 meter kubik per tahun. Selanjutnya, selanjutnya ada perencanaan kebutuhan luas lahan dan kapasitas TPA, di mana kebutuhan lahan TPA menggunakan rumus 0,70 dikali 1,15 menghasilkan 27.169,01 meter pangkat 2 per tahun. Dan kebutuhan luas lahan TPA menggunakan rumus L kali I kali J menghasilkan 32.602 meter meter pangkat 2 per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana galian di TPA. Pada perencanaan TPA, sampah ini menggunakan metode trench yang membutuhkan galian tanah sebagai tempat penimbunan sampah. Menurut Permen Nomor 13 Tahun 2013, bahwa kemiringan timbunan sampah maksimal sebesar 300. Berikut perhitungan dan sketsa zona penimbunan sampah di bawah tanah dengan kedalaman lift yaitu 10 meter. Sehingga didapat panjang X sebesar tan alpha sama dengan Y per X, tan 30 derajat sama dengan 10 meter per X, maka didapatkan nilai X 17,33 meter.
Lalu sin alfa sama dengan Y per Z, sin 30 derajat sama dengan 10 meter per Z. eh, Lalu 0,5 sama dengan 10 meter per Z, maka didapatkan nilai Z sebesar 20 meter. Lalu ada rencana timbulan sampah di TPA. Direncanakan setiap lift cell mempunyai tinggi 5 meter. Untuk memenuhi standar sanitary landfill, dilakukan juga pengurukan sampah setiap hari dengan tanah penutup. Berikut perhitungan zona timbunan sampah di atas permukaan tanah. Sehingga didapat panjang X sebesar tan alfa sama dengan Y per X, tan 30 derajat sama dengan 5 meter per X, maka didapatkan nilai X sebesar 8,67 meter. Lalu sin alfa sama dengan Y per Z, sin 30 derajat sama dengan 5 meter per Z, dihasilkan 0,5 sama dengan 5 meter per Z, dan didapatkan nilai Z sebesar 10 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana timbulan sampah di TPA. Jalan operasi untuk area penimbunan dan galian direncanakan kemiringan medan 10 derajat untuk memudahkan alat berat yang melintas. Sehingga panjang jalan masuknya dapat diketahui dari perhitungan dan sketsa sebagai berikut. Didapatkan sin alfa sama dengan Y per X, sin 10 derajat sama dengan 5 meter per X, kemudian 0,173 sama dengan 5 meter per X, X-nya adalah 28,9 meter, kemudian cos alfanya sama dengan Y per Z, sin 10 derajat sama dengan 28,9 meter per Z, dia dapatkan hasil 0,98 sama dengan 28,9 meter per Z. Selanjutnya ada perhitungan kapasitas sel sanitary landfill. Perhitungan kapasitas sel dengan cara menghitung volume tiap lift menggunakan rumus limas terpancung. Hasil perhitungan kapasitas zona terdapat pada tabel perhitungan kapasitas di lampiran. Didapatkan kapasitas zona 1 dan 2 sebesar volume lift sama dengan 1/3 dikali H dikali LA tambah LB ditambah LA ditambah LB pangkat 1/2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagaimana dari perhitungan tadi, didapatkan lampiran 1, perhitungan kapasitas sel sanitary landfill, di mana zona 1 yang pertama ada nomor lift, tinggi, dimensi atas dalam satuan meter, luas atas dengan satuan meter kubik, dimensi bawah, lalu ada luas bawah, kemiringan, volume, dan akumulasi volume. Dapat dilihat bahwa perhitungan ini sudah didapatkan hasilnya dengan dimensi atas itu ada A ke B, B ke C, C ke D, dan D kembali ke A. Selanjutnya, begitu juga untuk zona 2, di mana ada dimensi atas dan dimensi bawah, sama seperti zona pertama. Selanjutnya. Lalu ada perhitungan kebutuhan tanah penutup. Menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013, tahapan penutupan tanah untuk lahan uruk saniter terdiri dari kebutuhan tanah penutup antara untuk sel sanitary landfill direncanakan setebal 30 cm sampai 40 cm dan untuk tanah penutup sendiri setebal 15 cm sampai 20 cm. Perhitungan kebutuhan tanah penutup menggunakan rumus persenan kebutuhan tanah penutup sama dengan tebal tanah penutup per tinggi lift dikali 100%, di mana kebutuhan tanah penutup sama dengan persenan kebutuhan tanah penutup dikali volume lift. Contoh perhitungan kebutuhan tanah penutup antara lain yaitu lift 1 zona 1 dengan tinggi lift 1,5 meter, tebal tanah penutup 0,3 meter, dan volume lift 73.227,5 meter kubik. Seterusnya. Sehingga pada contoh tadi didapatkan persenan kebutuhan tanah penutup sebesar 20%. Lalu kebutuhan tanah penutup 20% yang telah didapatkan dari persenan kebutuhan tanah penutup dikali 73.227,5 meter kubik sebagai volume lift didapatkan hasilnya 8.076,2 meter kubik. Contoh perhitungan kebutuhan tanah penutup harian pada tahun 2023 berdasarkan asumsi yaitu tinggi timbunan sampah per hari sama dengan 0,5 meter. Tebal tanah penutup sama dengan 0,1 meter kebutuhan tanah penutup. Berarti sama dengan tebal tanah penutup per tinggi timbunan sampah kali 100%. Jadi menghasilkan 20%. Kebutuhan tanah penutup sama dengan persenan kebutuhan tanah penutup dikali volume timbunan sampah per hari. Sehingga didapatkan 20% dikali 74,8 meter kubik sama dengan 14,96 meter kubik. Hasil perhitungan kebutuhan tanah penutup antara lain dapat dilihat pada tabel 2.1, sedangkan kebutuhan tanah penutup harian dapat dilihat di tabel 2.2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, kemudian ada tabel 2.1 merupakan hasil perhitungan dari kebutuhan tanah penutup antara di slide sebelumnya, yaitu lip pertama dengan volume lip 40.831 meter kubik dengan presentasi kebutuhan tanah penutup 0,2% dengan kebutuhan tanah penutup 8.166,19 meter kubik. Selanjutnya untuk lip kedua dan ketiga dan keempat dapat dilihat pada tabel berikutnya. Kemudian ada juga hasil perhitungan kebutuhan tanah penutup harian pada tabel 2.2. Nah, pada tahun 2019, volume timbunan sampah per hari itu 74,8 meter kubik dengan presentasi kebutuhan tanah penutup 0,2, kebutuhan tanah penutup harian per hari 14,95 meter kubik, dan kebutuhan tanah penutup harian untuk setahun itu 5.458 meter kubik. Hingga pada tahun 2027, volume timbunan sampah per hari 65,7 dengan presentasi 0,2, dengan kebutuhan tanah penutup harian 13,14 meter kubik, dan kebutuhan tanah penutup harian untuk setahun itu 47.095. Selanjutnya. Selanjutnya ada perencanaan umur layanan TPA. Untuk menghitung masa pakai TPA itu dapat dihitung dengan membandingkan volume sampah yang akan ditimbun di TPA dengan kapasitas sel yang tersedia. Nah, kemudian ada contoh perhitungannya, yaitu volume sampah setelah dipadatkan di zona landfill sama dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA dikali 1.000 per kepadatan sampah di TPA. Di sini didapatkan 506.315 meter kubik per tahun. Kemudian ada volume tanah penutup 20% dikali 506.315 meter kubik per tahun, sama dengan 101.263,17 meter kubik per tahun. Selanjutnya. Nah, kemudian ada total volume sampah dan tanah penutup yaitu 607.579 meter kubik per tahun, di mana masa pakai zona pertama itu volume kumulatif timbunan per volume kumulatif kapasitas zona yang dihasilkan sama dengan 2,23 atau sama dengan 2 tahun. Begitu juga masa pakai zona 2 tahun, dan masa pakai TPA kumulatif itu ada 4 tahun, 2 tahun ditambah dengan 2 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu perhitungan global warming potensial. Next slide, Puan. Adapun rumusnya tertera sebagai berikut, yaitu DDOCM sama dengan W dikali DOC dikali DOCF dikali MCF, yang dimana W adalah massa of decomposable DOC deposit dan DOC adalah degradable organic carbon, dan DOCF itu fraction of DOC, dan MCF itu CH4 correction factor for aerobic decomposition. Yang selanjutnya. Yang kedua itu rumus L0, yaitu DDOCM dikali F dikali 16/12, yang dimana L0 itu CH4 generate potential, DDOCM massa of decomposable DOC, dan F itu fraction of CH4 in generate landfill gas, dan 16/22 itu molecular weight ratio. Yang selanjutnya, Puan. Nah, di sini telah disajikan tabel komposisi sampah yang masuk ke TPA dan default DOC, DM, CF, FCF, serta OF. Dalam tabel ini terdapat beberapa jenis sampah seperti kertas, tekstil, sampah makanan. Dan untuk presentasinya dan jumlah massa, jumlah DOC dan DOCF-nya bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perhitungan global warming potensial. Dari perhitungan di atas didapatkan untuk potensi emisi gas metan yang dihasilkan dari sampah sebesar 13,57 GG per tahun dan untuk emisi CO2 sebesar 73,3 GG per tahun. Perhitungan tingkat emisi rumah kaca dilakukan pada setiap aktivitas pengelolaan sampah di TPA. Faktor yang dipertimbangkan dan emisi rumah kaca yang dihasilkan tidak sama, sehingga metode perhitungannya berbeda. Sebagian besar parameter dan faktor pertimbangan menggunakan data default IPCC 2006, GUI, DELIN, perhitungan emisi gas CH4 dapat dilihat dalam berikut adalah dana perencanaan TPA. Kita lihat topografi lahan TPA, terdapat legenda seperti patok, poligon, batas kepemilikan, jalan aspal, jalan tanah, sungai, garis kontur, pipa lindi primer dan sekunder, pipa vent, gerbang. Ya. Next. Demikian presentasi dari kelompok 8. Sekian, terima kasih.